A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, hari ini tanggal 28 Agustus 2024, Embun Pagi Islam Memberi Solusi hadir kembali tengah-tengah kita. Luar biasa ini, hari-hari ke depan kita itu akan terus masih suasana yang panas gitu ya, karena memang pilkada serentak itu suhu politik juga luar biasa gitu ya. Ini juga pilkada serentak yang bayangin coba hampir semua bupati, wali kota, gubernur seluruh Indonesia itu serentak nanti, pileg dan juga pilgub gitu tadi. Ini luar biasa dan alhamdulillah kita telah kedatangan guru kita semua yang makin sehat, makin fit, siap memberikan kita tausiah-tausiah yang menyejukkan kita semua, apalagi di tengah kegersangan yang luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan bisa membuat kita menjadi sejuk gitu. Dan mangga kita langsung aja Tad. Kita akan membawakan sebuah tema tentang jihad fisabilillah dari Rabu kemarin, karena banyak sekali dari pemirsa yang terus menanyakan itu. Mangga Tad, silakan Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah Pak Agung ya, kita akan membahas ini masih banyak pertanyaan tentang jihad ya. Jadi jihad itu innama jihad. Sesungguhnya jihad itu manjahada nafsahu fi taatillah. Melawan hawa nafsu demi taat kepada Allah. Itu jihad. Nah, karena itu inti jihad adalah mengatur hawa nafsu. Fi taatillah demi taat kepada Allah. Makanya anna nafsa, sebenarnya nafsu itu lamartum bisu akan menyuruh kepada kejahatan. Itu nafsu itu. Nah, karena itu jihad jangan dibayangkan dengan pedang, dengan peluru, dengan perang, bunuh-bunuhan. Kata Nabi SAW, jihad harian itu satu, innama jihad man ala walidayh. Sungguhnya jihad itu adalah mempersembahkan yang terbaik untuk orang tua. Nah, itu persembahkan yang terbaik untuk orang tua, itu jihad fisabilillah. Karena itu orang-orang yang ingin berjihad, karena ada kadang-kadang tanpa perhitungan, mau ke gajah, mau kemana, kita yang dekat aja dulu. Persembahkan yang terbaik sama orang tua. Itu jihad fisabilillah. Nabi SAW pernah satu saat akan berperang, ya. Melihat jumlah umat Islam masih sedikit, sedangkan musuh makin banyak. Akhirnya Rasul mengatakan, siapa di antara kalian yang masih punya anak laki-laki? Datanglah seorang laki-laki yang cukup meyakinkan, fisiknya bagus. Ya Rasulullah, saya ingin jihad di jalan Allah. Rasul langsung mengatakan, ayah ibu masih ada? Ada. Pulang dulu katanya. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Karena jihad itu innama jihad man ala walidayh. Sungguhnya jihad itu mempersembahkan yang terbaik untuk orang tua. Jadi begitu penting mempersembahkan yang terbaik sama orang tua sampai mengalahkan perang fisabilillah. Nah, bagi anak-anak ya termasuk saya lah. Kalau sedang rumah tangga, bahagiakan orang tua dengan rukun rumah tangga. Kalau sedang sekolah, bahagiakan dengan prestasi sekolah. Kalau ada rezeki, bahagiakan dengan rezeki. Kalau ada ilmu, ya bahagiakan dengan ilmu. Bahkan ada orang yang luar biasa ya, 6 bulan sekali ibunya itu diumrohkan. Luar biasa. Dan ternyata katanya, setelah saya mengumrohkan ibu saya 6 bulan sekali, itu rezeki bukan semakin kurang, semakin banyak. Karena jangankan membahagiakan, sampai kata Rasul, ya Rasul kapan Allah tersenyum kepada kami? Kata Nabi, ketika ayah ibumu tersenyum karena prestasi kebaikan. Kalau ibu kita tersenyum, ayah kita tersenyum karena kebaikan yang kita lakukan, maka Allah tersenyum kepada kita. Saya lihat seorang penyanyi ya, yang berangkat dari mana? Palembang ya. Dari Suaka itu Palembang. Oh, ya. Terus saya lihat datang ke Jogja, serabutan, ngamen, ya, terus saja. Ketika ditanya, satu target saya, menggembirakan orang tua. Pokoknya begitu lagi tampil, orang tua yang datang, dia rangkul, dan semua yang hadir ikut nangis. Karena ternyata sangat jarang anak yang seperti itu. Di zaman sekarang ini. Di zaman sekarang. Ini, karena itu, pemirsa Bandung TV, persembahkan yang terbaik sama orang tua itu jihad harian. Percayalah, walaupun belum sholat nih.
belum sholat, baik sama orang tua pasti Masya Allah. diberikan kebahagiaan oleh Allah. Apalagi ditambah sholat. Nah, banyak orang-orang sukses ya. Bagaimana kisah Sa'labah ya. Salah. Sa'labah. Saya pernah ke Sumatera, mampir ke pantai yang ada patung Malim Kundang. Padang. Saya dengan istri, oh di sini Malim Kundang itu. Nah, Sa'labah itu ada Alqomah, ada Sa'labah kan ya. Yang cerita-cerita zaman sahabat terdahulu itu. Sampai pada akhirnya karena menyakiti orang tuanya Allah tidak ridho kepadanya. Nah, sebaliknya ada juga yang kisah sukses. Katanya orang ini tidak terkenal di bumi, terkenalnya di langit. Tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi Nabi itu salam. Dan Nabi mengatakan, bila ketemu dengan orang ini, minta doa kepadanya. Bila ada Rasul setelah aku yang layak orang ini. Tolong kalau ketemu dengan orang ini, minta doa, sampaikan salam dariku. Ya, Sayyidina Umar juga kaget ya. Kenapa? Siapa sih orang ini gitu kan? Ada riwayat orang Yaman. Namanya Wais Al-Qarni. Ceritakan, cari terus. Rombongan haji, umroh tidak ada. Pas terakhir hampir putus asa. Oh ada katanya. Dia pengembala kambing. Ditemui oleh Sayyidina Umar. Betul kau Wais Al-Qarni? Betul. Langsung salam dari Rasulullah SAW. Langsung dia nangis lama nangis itu. Saking lamanya saya sampai Umar itu mau pergi asalnya. Tapi sudah lama langsung. Apa kerjamu? Hanya dia cerita Wais Al-Qarni ini. Satu, dia nangguhkan nikah karena ingin menggembirakan ibunya. Dia tangguhkan kebutuhan hidupnya karena memenuhi kebutuhan ibunya. Dan terakhir setelah ibunya sudah tua mengatakan kalau bisa sebelum wafat mama ingin haji. Ya orang sudah bilang pemohalan ya. Terus sehari-hari aja nggak ada. Akhirnya Sayyidina Wais Al-Qarni itu istikharah. Membaca doa Rabbih kumbil haq wa rabbuna rahmanul musta'anu alamatasikum. Ya Allah beri aku keputusan yang tepat. Ini ibu saya. Kemampuan saya tidak ada. Akhirnya hasil istikharah itu besoknya beli kambing. Semua kaget karena anak kambing ini tiap hari digendong. Lari terus. Sudah 2 tahun ya kebayanglah. Kambing udah besar, dia besar badannya. Apa yang terjadi? Ibunya digendong dari Yaman ke Mekah. Masya Allah. Dan itu luar biasa ya. Baliknya digendong lagi. Akhirnya Nabi mengatakan, itulah amal soleh yang terbaik buat seorang hamba, yaitu berkhidmat kepada orang tuanya. Karena itu jihad, gak usah terbayang perang lah. Persembahkan yang terbaik untuk orang tua, bagian dari jihad fisabilillah. Ya, ini kadang-kadang bagi ya tidak semua masyarakat Indonesia ya ada hal-hal tertentu atau apalagi ada gerakan-gerakan atau harokah lah kalau gitu tadi ya itu yang sampai karena saya juga dulu bagian sempat yang luar biasa ya sampai ke orang tua itu tidak boleh yang lain-lain itu saking gerakan ini begitu kuat tapi ya ini menjadi bagian ya kadang-kadang mudah-mudahan mudah-mudahan masyarakat kita cukup ini tadi ya kalau jihad itu tidak sesempit yang kita bayangkan yang di media sosial yang di ini tidak sesempit yang dibayangkan bahwa jihad itu tidak identik dengan selalu perang, tidak identik selalu dengan mengalahkan orang, tidak identik dengan bunuh-bunuhan atau juga tidak identik dengan segala hal yang di luar kadang-kadang ya termasuk bisa membomkan tiba-tiba gitu tadi ya, tiba-tiba memberikan seluruh ininya dan anak istri ya jadi terlantar. Ini kan di luar ini semua tadi ya. Tadi nanti kita akan coba lanjut kembali setelah pemirsa di rumah luar biasa. Nanti kita akan lanjut kembali tentu saja dengan setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Mangga silakan. Baik pemirsa di rumah luar biasa ini. Mudah-mudahan nanti juga kita nanti masih di line telepon yang sama di 0227214 atau 7214214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 08122116740. Pemirsa di rumah nanti bisa konsultasi ke rumah beliau, datang tentu saja dengan kondisi beliau sedang ada dan sedang sempat ya, atau juga kondisi beliau sedang sehat walafiat. Mangga, tadi ini kan tadi ya, jihad tidak selalu diidentikan dengan kekerasan atau dengan perang gitu ya. Nah kadang-kadang tadi bagi sebagian orang terutama yang kasarnya yang tidak nyantren itu tadi ya, kan kalau tidak menyantren tuh pemahaman agama ilmunya itu apalagi didapatkan dengan media sosial YouTube, bukan berarti juga tidak salah, bukan berarti juga tidak boleh ngaji di YouTube, cuman kan
ya jadi ada kayak yang terputus gitu ya. Iya. Pengalaman Pak Muhtar yang ngaji nyantri bertahun-tahun dari kecil dan keluarga, itu yang bedain apa tadi? Kalau orang yang belajar ada punya guru sama yang tidak punya guru coba tadi. Iya, satu sanad ya. Masya Allah. Sanad. Nanti kalau nggak salah di Al-Jabar itu ada syekh siapa yang dari Mekah itu. Itu sanad tertinggi bacaan Quran. Akan datang tanggal 6. Oke. Jadi Quran itu ada sanadnya. Sampai akhirnya kepada Rasul. Oke. Nah, dakwah juga begitu. Jadi sanad sholat ini, sanad zakat ini, itu ada sanadnya. Yang pada ujungnya kepada Nabi SAW. Minimal lah sampai para sahabat lah. Ya. Gitu ya. Yang kedua, saya tiba-tiba telepon seorang ibu ya. Nenek ya. Saya sering panggil bunda ya. Karena berliannya hilang. Sedangkan itu berlian warisan dari neneknya yang harganya jual Belanda lah. Masya Berapa Allah. dolar gitu lah. Tidak ketemu. Kalau dirupiahkan 700 jutaan lah kalau nggak salah. Tiba-tiba hilang. Panik dia. Ini amanah dari orang tua saya katanya. Kalau ini hilang nanti saya tanggung jawab gimana? Ini gimana? Saya kan nggak tahu apa-apa ya. Terus ada siapa di rumah Bu? Ada cucu saya katanya di Unpad kuliahnya. Fakultas Hukum. Ya Fakultas Hukum. Akhirnya sekarang kemana cucunya? Lagi pergi udah 3 hari. Ditelepon nggak bisa katanya. Nelpon enggak. Saya bilang tunggu cucunya. Begitu pulang cucunya itu penampilannya sudah beda. Jadi handphone nggak ada, sepatu nggak ada, jam sudah nggak ada. Jadi dia nelpon dari lebih panjang. Dianterin ke bus. Oh, ya. Akhirnya ngobrol. Dipanggil nama aslinya, nggak nyahut. Rupanya udah dibayar. Masya Allah. Dia cerita dari sini, dari lebih panjang, naik bis, turun di Jakarta, ditutup mata, kemudian dibaiat di satu tempat. Perjalanan dari rambutan ke tempat itu kita 3 jam. Ya, betul. Dan itu, setelah baiat ada komitmen. Harus bayar udunan untuk jihad. Ya, Untuk betul. jihad, ya. Dan kalau tidak punya uang, mencuri pun boleh. Asal bukan dari golongan kita. Luar Termasuk biasa. punya orang tua. Termasuk punya orang tua. Hanya saya kaget. Masya Allah, terus kemana kan saya bilang itunya beliannya. Sudah dijual 100 juta. Ke yang kalau suka ngumpulin barang-barang Ya, bagus ya gitu. Akhirnya dicari, ya dia nggak mau jual 100 juta, ingin 150. Ya udah daripada lapor Bu, saya bilang ambil aja. Sampai segitunya ya, cuci otak itu. Dia tidak hormat sama orang tuanya, Masya Allah. kepada ibunya, bahkan makan pun nggak mau bersama, sholat pun nggak mau bersama. Nah ini hati-hati untuk pemirsa Bandung TV, itu yang mengatasnamakan jihad. Itu namanya asobiyah, fanatik kelompok tertentu yang boleh mengambil barang-barang di luar kelompoknya, termasuk ayah ibunya. Luar biasa. Masya Sampai Allah. kaget saya tuh. Wah, 1, 2, 3, 4, 5 orang. Alhamdulillah saya udah kembali. Bahannya yang kembalinya itu ada yang satu dijemput tiap hari oleh orang tuanya. Ada yang dipindahkan ke Malaysia, sepisah dengan kelompoknya. Ada yang dipindahkan ke Mesir, ada yang dipindahkan ke beda pulau. Semua diblokir handphonenya. Dan alhamdulillah sekarang udah kembali. Bagus. Cuma dia cerita ya, ternyata begitu pinter dia tuh antar kelompoknya nggak tahu. Jadi siapa yang melaporkan, si A, si B, alamat nggak jelas. Tapi pada ujungnya, dia mengatasnamakan jihad. Luar biasa. Nah, Masya jadi Allah. jihad itu innama jihad man ala walidai. Sesungguhnya jihad itu mempersembahkan yang terbaik untuk orang tua, bukan menterlantarkan, Oke. bukan mengecewakan orang tua, bukan bikin sedih orang tua, apalagi mencuri barang orang tua. Luar biasa. Nah, dalam Quran itu bicara saya nggak boleh kan, bicara lebih keras saja orang tua nggak boleh. Wala tajharhuma, jangan kau keraskan suaramu di hadapannya. Mengeraskan suaranya nggak boleh, apalagi mencuri barangnya kan. Jadi jihad itu mempersembahkan yang terbaik untuk orang tua. Tapi bagi sebagian orang, ketika kami dulu juga pernah masuk ke kelompok itu gitu ya, mereka tuh selalu mengkonter lagi dengan dalil-dalil yang kita bisa jadi jadi ini ya apa bisa jadi oh iya iya jadi ngikutin aja karena mereka tahu banget itu tadi ya bahwa hal-hal yang kayak gini di counter kayak gini. Nah, bagi yang sudah terlanjur masuk kemudian juga yang sempat ini, apa sih tadi yang membuat punya kekuatan buat menghujah, buat mengkonter yang kayak gitu sehingga kita bisa lepas dari pengaruh itu gitu Teh?
Ya, satu dalami agama. Oke. Saya juga dia langsung keluar dari dalil ya. Ini kan dalil-dalil terus. Ya saya imbangi lagi dengan dalil. Iya, iya, iya. Langsung dia bilang, oh iya ya, oh iya ya. Itu hanya terjemah Departemen Agama. Ya. Sedangkan Quran itu kan sangat luas. Tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi. Harus dari semua sisi. Bahasanya gimana, kemudian rujukan kitabnya apa. Karena yang namanya tafakuh itu al-ilmu bil ahkam syariah min adillatiyat tafsiliyah. Memahami hukum-hukum Islam dibarengi dalil yang terperinci. Wal ilmiah secara ilmiah. Makna terperinci itu adalah rujukan kitab. Rujukan ulama, rujukan sahabat. Minimal Al-Quran, Sunnah, sahabat, ulama. Nah, dan tidak bisa hanya terjemah saja. Langsung surat ini ayat segini, surat ayat segini. Coba lihat sekarang asbabnya dibawa, ada asbabun nuzul kan. Kadang-kadang asbabun nuzul beda dengan zaman sekarang. Nah, karena itu hati-hati, agama pun kalau tidak dibarengi oleh pembimbing yang baik, itu bisa menyesatkan. Luar biasa, Masya Allah. Itu tuh, hati-hati sekali ya. Dan memang saya pernah didatangi orang yang sholatnya menghadap kemana saja. Kakinya nggak diam kayak kuda itu. Saya tanya, kan ayatnya ada kan, wal adiyati fal muriyati kodang gitu ya. Terus setelah itu sholatnya menghadap ke sana ke sini. Di berjamaah dia di tengah, makmumnya ke ada yang ke sana. Laisal birro an tuwalu wujuhakum. Itu ayatnya itu. Jadi nggak nyambung. Memang sekilas itu benar ya. Sekilas nyambung. Bukan kebaikan orang yang menghadapkan wajah ke timur ke barat tuh kan. Luar biasa. Itu menggunakan dalil. Ternyata